Audio Jungle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang lebih paham ya dari saya soal pendidikan. Tapi mungkin saya sampaikan bahwa sebetulnya video, media pembelajaran atau apapun itu tidak berarti apa-apa gitu. Jadi saya kemarin juara itu bukan karena yang kasus saya, tapi sebetulnya sebagai seorang guru itu ya kita itu harus bisa membersamai siswa gitu. Jadi anak-anak saya di SMK itu bisa jadi mungkin mereka secara kompetensi tidak mencapai itu apalagi selama pandemi. Jadi kemarin tulisan yang saya tulis selama pandemi itu bukan soal mengajar nilai-nilai rapor mereka berapa gitu ya, prestasi mereka gimana, tapi sebetulnya bagaimana selama dalam keterbatasan gitu ya, tidak bertemu dengan siswa, tapi bagaimana siswa bisa tetap bersemangat untuk belajar di rumah gitu. Jadi saya punya brand ya, jadi istilahnya guru solutif. Jadi sebagai seorang guru itu yang saya lakukan itu adalah selalu optimis, menunjukkan tips dan inovasi. Jadi justru keterbatasan kemarin itu membuat saya melakukan inovasi-inovasi, membuat tips-tips bagaimana caranya mereka bisa tetap betah untuk belajar di rumah. Nah, optimis itu apa? Jadi optimis itu adalah mengajar itu adalah berorientasi pada siswa. Jadi percuma kita membuat video pembelajaran kalau ternyata nggak bisa di-download gitu kan ya. Percuma kita membuat video pembelajaran kalau mereka nggak ada kuotanya. Sebagai seorang guru itu justru disitulah kita harus pekaan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuntut mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan, sedangkan mereka sendiri jadi beban. Lihat menganalisa dulu jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, lalu kemudian membuat formulasi gitu ya, formulasi. Dengan begitu optimis ya, orientasi pada siswa, akhirnya timbullah minat gitu. Jadi mereka minat senang sekali gitu ya, karena saya merasa difasilitasi, saya merasa didengarkan gitu. Jadi mengajar itu tidak pukul rata gitu, pukulin gitu ya, sedangkan mereka sendiri tidak paham apa yang ditugaskan gitu. Jadi dengan tadi kita berdasarkan analisa, maka muncullah minat dari mereka untuk belajar gitu ya. Terus kemudian yang menghadirkan inspirasi. Terus terang dalam mengajar selama pandemi kemarin
itu mayoritas dari materi itu tidak tersampaikan, tapi saya lebih banyak menyampaikan motivasi, menyampaikan inspirasi untuk bertahan hidup ketika keluarga mereka banyak berantem gitu ya, ada yang kabur ke Cirebon tuh saya nggak kuat, orang tua saya berantem terus gitu ya. Waktu pandemi itu saya terus terang meskipun punya kemampuan membuat video, tapi sebelum adanya kuota itu saya mengajar melalui WhatsApp gitu ya. Jadi melalui WhatsApp yang melalui chat gitu ya, dan chatnya itu mungkin mayoritas juga sapaan gitu ya, sapaan terhadap siswa. Terus ya lebih lanjutnya lagi supaya mereka aktif ya ngatur-ngatur fitur adminnya gitu. Jadi yang saya ingin sapa dia jadi admin yang lainnya bisa bicara gitu, seperti itu lah. Jadi banyak cara sebetulnya memaksimalkan WhatsApp. Dan yang penting itu adalah standby. Jadi ya selama jam pelajaran ya berarti saya standby juga di depan HP gitu ya, untuk juga memantau mereka. Penting membersamai dan ternyata kesan itu yang mereka dapatkan dibandingkan dengan pelajaran gitu ya. Kadang dalam satu jam pelajaran itu saya cerita masa lalu saya gitu ya, bagaimana mencapai cita-cita, bagaimana terkendala gitu. Jadi nggak dongeng lewat voice. Jadi menghadirkan inspirasi-inspirasi hidup gitu ya, seperti itu, atau menulis cita-cita. Jadi buku-buku mereka itu wajib kalau pelajaran saya itu harus di coverin sama bagian depan itu harus menulis 10 cita-cita, 100 cita-cita. Karena mereka jurusannya visual, mereka mungkin ngeprint terus tempel jadi sutradara terkenal siapa gitu. Jadi setiap kali mereka membuka buku, mereka akan mengingat cita-cita mereka. Ternyata 90% alumni yang saya coba lakukan itu dari tahun dari 2010-an itu alhamdulillah mereka sangat mudah mencapai cita-cita mereka karena mereka mengidentifikasi cita-cita mereka sendiri. Motivasi saya membuat tips-tips di Instagram yang bisa dilihat itu adalah karena saya memberikan contoh kepada siswa saya bahwa sebagai guru jurusan media, yang media ini juga aktif gitu. Masa nyuruh anak posting gurunya enggak gitu kan. Jadi akhirnya itu mendorong saya buat YouTube channel, meskipun subscribernya sedikit, lebih banyak subscribernya di luar yang saya ngomong. Jadi bukan untuk eksis ya, meskipun dulu saya berpikir kenapa sih gitu ya, eksis-eksisan di Instagram gitu ya. Ya sebetulnya kalau bukan kita yang mengisi Instagram dan YouTube dan lain-lain, maka akan diisi dengan konten-konten yang kurang baik. Kalau menghadapi pandemi, kadang-kadang saya suruh mereka olahraga ya. Jadi olahraga, saya bukan olahraga, dulu olahraga itu bukan jadi olahraga, saya cuma bingung kamu pandemi itu harus sehat, juga tips makan sehat, jadi mereka kan harusnya guru kesehatan, tapi ya intinya apalah yang kira-kira membuat mereka bisa senang. Jadi ngumpulin foto mereka ketika olahraga di rumah, di teras dan sebagainya. Jadi video gitu. Jadi pelajarannya tata artistik dan manajemen produksi, tapi di sini olahraga. Yang mana orang yang bikin mereka senang gitu. Pendekatan. Gitu. Nah terus bisa juga mungkin membuat sebuah buku yang bisa ada videonya gitu ya. Pelatihan seperti ini sebenarnya banyak ya. Jadi sebagai seorang guru intinya kita juga tidak boleh berhenti belajar. Sosok kita yang terus-menerus belajar itu akan dilihat oleh siswa. Apakah kita mendevelop atau mengembangkan kemampuan kita atau tidak, itu menjadi contoh untuk siswa. Jadi guru jangan sampai menyuruh siswanya belajar tanpa kitanya sendiri memperlihatkan diri bahwa kita terus belajar. Ya salah satu contoh kita belajar itu ya dengan kita menunjukkan inovasi kita. Ini punya hal yang baru. Dalam membuat video itu, ya dorongan yang harus dikuatkan adalah kalau kita mau di video itu memang kita harus siap persis ya. Jadi video-video kita itu harus dipublish, kenapa harus dipublish? Ya supaya mereka nggak ngedownload gitu. Jadi kenapa akhirnya memutuskan di YouTube? Karena YouTube itu bisa linknya di copy ke siswa, di WhatsApp itu bisa dibuka pakai kuota WhatsApp gitu. Memang harus siap kita untuk kemudian punya channel sendiri. Kalau di SD Juara sudah ada channel, berarti bisa dipenuhi playlistnya dengan playlist pembelajaran. Berikutnya selain kita punya channel adalah kita siap untuk berlatih. Jadi kalau mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, tapi saya berusaha dari dulu itu mencoba untuk
merekam apapun gitu ya, untuk mengasah pengambilan gambar, mengedit gitu. Jadi di situ ada jalan-jalan gitu ya, atau ada fotonya yang kita delete dari HP, sebelum di delete itu jadi video dulu gitu kan, membuat foto klik namanya gitu ya. Jadi kita mengasah editing kita dengan mengedit foto-foto yang ada di rumah, maksudnya kegiatan-kegiatan kita di rumah atau bersama keluarga. Kita masuk ke video ya. Jadi bahwa sebetulnya ya film itu bentuknya bisa berbagai macam ya. Intinya dia berupa media untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Film itu sebetulnya definisinya sendiri itu nggak harus film bioskop, film drama gitu ya, tapi berupa vlog, berupa video musik itu juga adalah filmnya, karena pada dasarnya dia sinematografi. Jadi perekaman gambar dengan suara atau tanpa suara. Jadi yang akan kita buat itu bukan suara ya, tapi memang harus visual. Film itu visual, berarti kadang-kadang tanpa suara visualnya jelas itu bisa, pesannya bisa terangkat. Ini contoh ya, jadi hal yang sederhana. Jadi saya tidak menyangka ketika merekam ini ternyata ini bisa menjadi sebuah video pembelajaran. Jadi dulu saya rekam aja gitu ketika anak-anak praktek, mungkin nanti bapak ibu ketika anak masuk itu, ketika mereka membuat sesuatu itu bisa direkam gitu. Itu nanti akan menjadi video pembelajaran itu untuk adik kelasnya nanti. Dulu kakak kelasnya membuat ini, kita lihat. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Jadi kalau kita terbatas dengan kapasitas HP merekam, ya foto-foto seperti ini sebenarnya bisa menjadi media pembelajaran. Nah, jadi video ini saya sampaikan kepada siswa untuk tahu gimana sih cara proses syuting gitu ya, untuk kelas 1, gitu, kelas 2. Tahapan-tahapan bagaimana syuting gitu. Nah, ini video yang saya buat kemarin. Jadi video yang saya buat itu juga bisa dimanfaatkan sama bapak ibu. Jadi video ini memanfaatkan algoritma atau istilah sederhananya. Jadi YouTube itu bisa memutar video berdasarkan segmentasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya durasi 100 menit, maka dia bisa dibagi jadi 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Jadi kalau kita pencet angka 1 itu di keyboard, maka dia menit sampai ke detik ke-10, detik ke-20, detik ke-30, detik ke-40. Nah, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dia bisa mengulang hal yang dia tidak mengerti. Gitu. Misalnya kalau yang sifatnya urutan, atau bapak ibu pernah main YouTube yang kalau kita ada playlist lagu itu ada yang biru-biru di komentarnya. Jadi kalau kita klik yang birunya itu nanti akan masuk ke durasi sekian. Itu seperti itu. Nah, jadi ini contohnya saya meminta mereka untuk menghafal ya. Mereka mengetahui tentang urutan ya. Urutan gitu ya. Jadi urutan-urutan itu mereka bisa pencet tombol tersebut. Nah, jadi ketika kita membuat video itu ada sebetulnya kalau di film itu ya dimanapun sebenarnya kalau TV atau film itu ada 7 unsur utama gitu. Jadi yang pertama itu adalah manajemen. Jadi ketika kita mau membuat video, maka kita perlu melakukan pengaturan ya. Jadi pengaturan apa saja? Itu yang pertama berkaitan ide. Jadi nggak bisa bikin video itu dadakan gitu ya. Jadi jam 7 aja setengah 7 baru buat tuh agak sulit meskipun bisa. Ya jadi kita memang harus punya manajemen waktu yang baik dan kita coba mendata dulu gitu ya. Saya mau membuat video tentang apa? Jadi ide yang pertamanya. Jadi kita harus punya susunan ide. Kita bisa menyusun ide-ide apa yang kira-kira betul-betul harus dalam bentuk video. Kalau masih bisa dalam bentuk chat atau voice note,
yang kan nggak usah dipaksain video juga ya. Jadi video itu terus kemudian dan pemain itu adalah ya berarti kita sendiri ya, kecuali kalau di rumah oh kayaknya saya nggak boleh sih pelajarannya sendiri. Tapi kalau saya seperti saya tadi videonya tentang menata properti untuk di penataan panggung gitu ya. Nah, krunya siapa ya? Oh ya udah saya sendiri bisa, saya cerita di situ belajar menata barang-barang di rumah gitu ya. Krunya bisa saya, pemainnya bisa saya, krunya pakai tripod seperti ini bisa. Ya. Tapi misalnya kalau saya mau mengajarkan bagaimana cara misalnya membantu ibu misalnya, idenya seperti itu berarti, oh ada anak yang nanti ceritanya membantu ibu, berarti mungkin saya bisa memberdayakan atau membantu orang tua di rumah. Saya bisa mengarahkan suami saya menjadi pemain dan anak saya menjadi pemain. Jadi kita pikirkan dulu kira-kira bisa sama sendiri sama kita, karena kita cuma bicara aja di video, atau memang mau ada adegan yang kita tampilkan sebagai contoh. Kalau ada yang buat film, di kemarin Kak sharing juga, jadi yang buat film, nah itu kan kita harus membuat semacam naskahnya dulu, gitu, sehingga nantinya muncul pemain. Terus peralatan dan sarana tidak bisa dipungkiri, memang membuat video itu HP-nya memang harus mencukupi gitu ya. Jadi dari RAM-nya gitu ya, karena kalau tidak panasnya gitu. Dan memang harus kita mungkin rajin-rajin lah punya Google Drive yang banyak. Jadi semua penyimpanan kita tuh dititip di Google Drive. Kalau memerlukan memang kita nanti akan menjadi spesialis membuat video, maka memang tripod juga harus punya. Murah sih ya, bisa dilakukan itu murah. Karena kalau dipegangin suami terus itu bisa jadi sendiri ya, atau bergetar gitu ya, itu juga nggak bagus. Jadi supaya kita bisa mandiri. Kalau memang misalnya ada sebuah, kalau di SD itu mungkin ada peragaan gitu ya, mungkin meragakan aku di sini meragakan apa ya? Makanan tapi kalau misalnya seperti tadi saya menata properti, berarti propertinya harus saya siapkan. Misalnya propertinya harus sesuatu yang harus saya beli ya, berarti keluar biaya. Jadi sarana prasarana di sini termasuk juga hal-hal atau barang-barang yang harus kita siapkan dulu, kita buat dulu, yang nanti akan menentukan biaya. Itu manajemen produksi. Jadi kalau krunya itu namanya produser. Jadi kalau kita sebagai seorang guru berarti kita adalah juga produser. Berikutnya adalah penulis naskah ya, scriptwriter. Jadi lebih mudahnya ketika kita membuat video itu kita harus membuat yang seperti ini ya. Jadi ada nomor audio video. Jadi audio itu nanti kira-kira pakai musik nggak ya? Gitu. Nanti kira-kira saya ngomong nggak ya? Kalaupun dialognya kita belum tahu apa, minimalnya kita tuliskan di situ misalnya audionya saya berbicara tentang pengertian properti, saya berbicara tentang sikap jujur atau definisi jujur. Nanti videonya yang muncul apa videonya saya lagi berbicara, atau mau foto tentang jujur berarti misalnya ada kita download dari mana nih. Jadi memang disusun terlebih dahulu urutan yang nanti akan muncul sebagai videonya. Jadi nanti akan memudahkan kita ketika syuting ya. Jadi ketika misalnya tadi untuk video yang tadi saya menata properti, audionya adalah musik instrumen. Videonya yang pertama muncul adalah saya sedang menata properti di fast forward gitu ya, untuk yang awal tadi. Terus kemudian yang kedua, audionya adalah saya memperkenalkan diri. Terus misalnya videonya adalah ya visualisasi saya. Terus yang ketiga misalnya saya menjelaskan langkah yang pertama, videonya adalah saya melakukan langkah yang pertama. Jadi bisa sederhana. Terus kemudian penyutradaraan. Jadi penyutradaraan ini kalau nanti kita juga sebagai krunya ya, yang penting dari sini kalau kita juga sebagai krunya, kita harus punya aba-aba pada diri kita sebelum kita merekam. Jadi merekam itu jangan langsung ngomong ya. Jadi misalnya kita rekam, record, begitu kita langsung bicara. Jadi kalau misalnya direkam sama suami, rekam baru juga stop gitu, terus itu kita langsung ngomong. Itu nanti ngeditnya susah. Jadi kasih jeda 2 detik atau mungkin sekian detik. Kalau di film itu pakai playback kan ya,
setengah gitu kan. Jadi scene 1, shot 1 gitu ya, take 1 itu maksudnya adalah untuk menandai bahwa oh ini tuh adegan yang mana, take keberapa. Itu berkaitan dengan naskah yang tadi sebenarnya. Jadi itu untuk memberi jeda supaya editor nanti kita sendiri nanti mudah memotongnya. Terus yang berikutnya ada tata artistik. Jadi tata artistik itu penting juga ketika kita menata lingkungan sekitar kita ketika syuting. Karena yang namanya penonton itu akan diinstruksi atau teralihkan fokusnya kalau ada yang lebih menarik gitu ya. Jadi biasanya buku-buku di belakang itu ramai banget gitu, dia malah perhatiin buku yang ramai itu benar gurunya gitu. Jadi gurunya kostumnya warna hitam, belakangnya warna merah, nggak akan bisa gitu. Jadi latar itu sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi lokasi itu karena saya tadi ceritanya pembelajaran tentang properti ya, saya harus menunjukkan bahwa ini mau ada properti. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mengajarkan tentang alam, ya mungkin syutingnya di alam. Mengajarkan tentang yang lain, mungkin propertinya dibantu dengan yang akan kita tunjukkan gitu, atau yang mendukung apa yang kita jelaskan, supaya akhirnya pesannya lebih sampai. Ya, jadi pesan visual itu lebih kuat dibandingkan dialog dari gurunya sendiri. Make up minimalnya tidak dinyanyi gitu ya. Jadi Saya nggak pernah make up. jadi mungkin sebenarnya sekarang kita bisa pakai beauty di HP ya. Tapi untuk bulan-bulan itu pengen berdandan berlebihan ya, tapi ya memang apa ya, kalau untuk remaja gitu ya, penonton itu lebih kita ingin tonton harus selalu dianya menarik kan gitu ya. Jadi seorang guru juga harus menarik di mata siswanya dalam batasan yang wajar ya. Terus kostum, ini catatan untuk kostum. Jadi jangan menggunakan pakaian yang bergaris gitu ya. Atau kalau kita memang mau menjadi fokus, maka warna pakaian kita harus menjawab gitu. Jadi latarnya biru ini, bajunya dengan biru yang sama, tidak sama. Terus juga kalau bisa yang harmonis dengan warna biru. Sebenarnya bisa memanfaatkan diagram warna juga. Kalau biru cocoknya dengan kuning, biru cocoknya dengan apa gitu. Jadi jangan sampai warna primer dengan yang apa ya sebenarnya. Warna tertentu itu ada yang nggak bagus dengan warna itu. Misalnya biru sama merah itu aneh. Nah itu Sama-sama sebenarnya ilmu desain grafis juga ya, ilmu warna itu sangat penting kalau belajar di film atau televisi. Ya jadi itu. Jadi kita agak berbeda dengan latar, tapi harus tetap harmonis. Jangan sampai sama-sama terlihat. Kuning sama merah itu juga kebalikan. Jadi kuningnya merongeng, merahnya merongeng. Merah sama hijau itu juga merah. Udah itu hijaunya hijau yang spotlight, merah spotlight itu pusing. Jadi akhirnya males gitu nonton. Jadi tipsnya itu. Terus yang bergaris karena nantinya filter. Jadi nanti pusing, goyang-goyang gitu. Yang namanya videografi, pengambilan gambar itu ada ilmunya. Mungkin juga kita tahu lah ya, selama kita membuat pas foto kan ya ada fotonya close up gitu ya, itu istilah-istilah pengambilan gambar. Jadi type of shot atau tipe pengambilan gambar itu banyak, dari mulai ekstrim, long shot, nggak usah diapa ya, intinya dari yang jauh start sampai basic ini ada 1 tahun di jurusan broadcast. Sekarang cuma 10 menit. Ya jadi yang jelas dalam kita membuat video itu harus gambarnya bervariasi. Jadi jangan stay ya kayak Marisa itu juga di situ terus gitu ya. Nah jadi kalau memang kita mau menunjukkan di situ suasana sama kita melakukan adegan, itu nggak masalah seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan detail, maka harus jadi penonton itu pengen lihat apa yang ditunjukin. Misalnya contoh Bapak Ibu melihat talk show atau berita ini, si bapak ini juga menunjukkan si ibu ini, maka kita pengen lihat kan ekspresi si ibunya kan, jadi bagaimana nih reaksinya gitu. Jadi akhirnya kameramen itu mengambil momen terus kemudian di close up gitu kan ya. Ketika dia menangis itu juga di close up. Bayangin kalau sinetron itu atau film itu jauh terus itu, justru kita pengen lihat reaksi kayak shot gitu. Nah jadi murid-murid kita juga, kalau misalnya saya mau lihat tadi ada video yang lomba yang ada pokoknya 2000 guru ngedongeng gitu kan, terus yang latar belakangnya perempuan, dari itu ada lomba masuk gitu kan. Nah itu kan kameranya terus di situ ya. Seperti bisa saja kita variasikan dengan ketika lombanya masuk kameranya
dombanya gitu ya. Terus misalnya kan ibu gurunya nggak penting lagi gitu. Sekarang yang lebih penting adalah si dombanya itu ngapain kan gitu. Itu memang jadi ribet ya, sehingga akhirnya kemudian ketika kita ngambil gambar itu harus berkali-kali kan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan 1 menit iklan itu bisa jadi seharian take-nya gitu ya. Jadi kalau film yang 24 menit atau mungkin 2 jam, misalnya film-film bioskop itu mereka syuting bisa bertahun-tahun karena retake-nya juga banyak, ulang adegannya banyak. Gitu. Nah, jadi ketika kita mau mengambil variasi shot, memang wajar kemudian kita harus melakukan ulang adegan. Kita berbicara hal yang sama misalnya, selamat pagi anak-anak gitu ya. Terus kemudian kita pengen ngambil gambar kita yang lagi gini-gini, terus misalnya ekspresi kita yang senang, berarti kan kita ngomong selamat pagi anak-anak gitu ya. Beberapa kali kan ginian gitu. Atau gini-gini aja gitu ya, terus kameranya close up gitu. Itu nanti akan lebih menarik gitu, karena variasi gambarnya banyak. Rumus dalam mengambil gambar itu EMC kuadrat. Jadi EMC kuadrat itu establish medium close up. Jadi kalau kita mengambil gambar, jangan tiba-tiba wajah ibu gurunya jreng gitu ya gitu. Jadi harus dari establish dulu si ibu guru tadi di sekolah gitu. Kalau si ibu guru lagi di rumah itu establish. Jadi misalnya kita menyapa ada establish. Terus kemudian ketika kita mulai materi, kameranya agak deketin medium ya. Medium itu berarti segini. Ada medium long shot, ada medium close up, ada medium close up berarti segini ya. Jadi ketika kita harus berbicara hal yang penting, kita harus agak maju ke kamera. Kalau enggak mereka nanti akan kurang fokus gitu. Terus kalau misalnya kita mau bicara sesuatu, hari ini mungkin bawa kacamata, gak usah lagi gitu kacamata. Oh itu kacamatanya kacamata seperti itu. Jadi itu variasi shot. Capture kuadrat. Establish medium close up. Jadi perbanyak detail. Bapak Ibu kalau nonton film bosan kan kalau banyak detail ya. Terus ini aja gitu lebar terus gitu. Kita pengen lihat dulu di detail di rumah itu kan semakin film yang berkualitas itu semakin banyak detail gitu. Itu memang sudah terlihat ya rumusnya. Terus juga untuk talk show juga begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya talk show apa ya, talk show Kick Annie misalnya itu kan lihat dulu grand studionya gitu ya. Jadi itu kadang-kadang ke panggung, ke endingnya, ke tamunya, terus ke detail-detail tangan, terus kadang ke fast woman di situ untuk beauty shot gitu ya. Itu establish medium close up. Jadi jangan mengambil sesuatu yang tiba-tiba langsung close up, kecuali memang ada pesan tertentu untuk membuat tegang misalnya gitu ya. Langsung ke close up. Jadi rajin-rajin untuk mengambil variasi shot. Terus ada making room. Jadi ini juga penting. Jadi kalau mengambil gambar, kalau misalnya kita lagi berdialog dengan seseorang, maka looking room-nya harus mendukung. Jadi jangan sampai ini terbalik. Jadi misalnya ini kita lagi berbicara ke sana, terus model dari itu frame gambarnya potong di sini, itu jadi kayak nabrak. Jadi kalau misalnya kita berbicara agak shallow, maka looking room kesananya itu harus luas dibanding belakangnya. Jadi kemana dia melihat, maka looking room-nya harus dikasih ruang. Terus headroom. Jadi kalau saya lihat tadi ada video yang ibu saya lagi ceramah ya sekarang mengantar untuk berceramah nih. Nah jadi itu kepalanya dipotong ya. Jadi kalau mengambil gambar kita itu harus ada headroom itu sekitar semeter ya. Jadi ukuran gambar kita itu kalau mau dekat itu jangan sampai memotong kepala. Ya. Itu kalau jauh kan jelas kan mungkin kalau kita sama apa sih itu jauh banget. Tapi kalau sudah mulai mendekat maka paling mentok itu harus 1 jengkal. Itu untuk kenyamanan penonton. Jadi saya juga tahu yang itu gitu. Ya memang coba aja lihat. Kalau kita lihat film-film yang ya apa namanya itu ya ada headroom. Jadi nggak ada yang kemudian apalagi sampai potong. Nah orang tuh jadi nggak tahu itu mungkin sebenarnya orang bisa mati aja. Tapi udah nggak enak ya gitu. CCTV. Gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan. Nah ya, too little headroom kan jadi nggak enak gitu. Karena apalagi too much headroom. Jadi nggak mau komposisi. Jadi ternyata keindahan, kenyamanan itu ada rumusnya. Kita nggak usah capek-capek cari rumusnya. Udah dirumusin sama orang ini gitu ya. Jadi itu contohnya. Too much headroom, proper headroom.
itu satu materi khusus sih gitu ya. Jadi ada teori-teori yang paling bagus, yang paling gampang adalah posisi kita ada di tengah. Itu yang paling gampang, itu adalah posisi yang standar gitu ya. Kitanya ada di tengah. Tapi kalau kita mau agak melanggar tapi tetap bagus, itu ada yang namanya kalau di fotografi itu ada rule of third. Iya. Nanti bapak ibu bisa nanya ya, pakai kamera foto atau di sini juga bisa latihan. Jadi kita tuh membagi frame itu jadi 3. Jadi ini katanya komposisi yang terindah kalau kita menggunakan komposisi. Jadi flow of third itu membagi layar menjadi 3. Jadi kalau misalnya kita memotong laut ya contoh. Jadi ini adalah pasir, 1/3-nya pasir, 2/3-nya adalah lautnya, biru awan gitu ya. Itu flow of third. Atau misalnya kita mau itu kalau kemana? Kalau gunung juga begitu. Misalnya ini gunungnya berarti di sini misalnya apa ya? Mungkin kalau tentang di sini. Atau terbalik, misalnya gunungnya segini, di sini adalah pemandangan yang lainnya. Itu loh. Atau waktu yang ke samping, misalnya kita mau foto-foto apa ya? Ada kitanya atau misalnya suami atau siapa, maka dia bisa mengambil komposisi di sini berarti di sini pemandangannya. Itu loh. Atau sebaliknya kita lihat atau di sini itu loh. Jadi atau mau ngambil juga misalnya Sudut. itu loh, tapi yang kita ambil contohnya atau bisa juga supaya gambar bagus itu ada irama. Jadi kalau misalnya kita mau lokasinya di luar maka carilah irama. Contoh, jadi kalau ini contoh kalau di sekolahnya ada pilar-pilar ya. Iya. Ada pilar-pilar dari kan. Nah, kita juga bisa mengambil gambar di antara pilar-pilar ini. Jadi ada irama, ini iramanya kita ambil. Jadi jangan sampai mengambil gambar pun monoton dengan di depan itu seperti wayang itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau di film itu mau mengambil wayang, jadi wayang itu flat, ya. Jadi kalau di situ ada dimensi. Jadi kita agak dikit. Atau lagi syutingnya itu di sesuatu yang memperlihatkan kedalaman itu jadi komposisi masih apa namanya materi khusus ya, karena memang itu ada irama, ada kesatuan, ada keseimbangan dan lain-lain. Jadi ya yang paling utama itu roster. Kalau ada irama kita bisa mengambil posisi kita yang menghargai kita tapi ada terus yang paling mudah dari kamera angle adalah eye level aja. Jadi kalau kita mengambil video kita, eye level itu berarti sejajar ya. Jadi saya juga lihat ada yang mengambil gambarnya jadi di bawah ini. Nah itu sebetulnya efeknya beda. Efeknya itu jadi kayak sombongnya. Jadi sebenarnya itu lama-lama kita melihat angle kayak gitu soalnya melihat pembicaranya karena itulah secara psikologis yang dirasakan oleh kita. Jadi kalau kita mau membuat film tentang seseorang yang diktator, gitu, pemarah itu silakan ambil dari role supaya secara psikisnya yang nontonnya juga jadi oh iya benar ya. Soalnya lihat kalau film itu kan kayak gitu. Nah kalau misalnya itu dari low angle, kalau high angle itu berarti dianya menderita. Gitu. Jadi ketinggian, gitu. Jadi kitanya tuh yang kecil, gitu yang dilihat dari atas itu berarti itu dia menderita. Jadi kalau bikin adegan-adegan Tapi yang selfie banyakannya begini ya. kalau selfie gitu. Banyak. Jadi ceritanya biar kelihatan semua berarti pas selfie. Nah jadi itu sebenarnya ada efek secara psikologis apalagi kalau dilihatnya mama. Jadi kalau kita ingin merakyat, maksudnya si anak-anaknya juga senang melihat kita high level. Terus kemudian ada kamera movement. Kalau diperlukan, jadi kalau kamera movement itu misalnya kita memperlihatkan ibu ingin memperlihatkan ini suasana kelas, terus kita pen, terus suasana sih nggak usah diangkat, tapi kita move. Jadi move itu kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan still saja, gitu ya. Usahakan gambar stabil, jangan goyang. Jadi makanya kenapa harus pakai tripod. Kita juga kalau melihat
gambar yang goyang itu pusingan gitu. Jadi kemudian yang keenam adalah pola suara. Jadi kalau bisa sih memang kita itu ketika membuat video selain ada dialog itu ada musik. Jadi misalnya untuk pengantar dulu, misalnya ada judul ya, materi tentang apa itu ada musiknya dulu. Jadi musik-musik yang menyenangkan. Terus kemudian itu suara lingkungan. Bagus. Jadi suara lingkungan itu pasti keambil otomatis ketika kita rekaman gambar. Jadi ambience itu penting supaya tidak sepi. Ya. Jadi saya pernah membuat sebuah film, ternyata ambience itu ada stop. Jadi dan bisa diganti kalau softwarenya profesional itu track audio itu akan dibagi ada track dialog, track musik, track ambience. Itu ambience itu bisa diganti jadi misalnya suara di kelas, kira-kira suara di kelas itu apa ya? Jam Agak dinding. angin gitu kan? Jam Mungkin ada dinding. suara itu tapi itu nggak lazim. Suara angin lah, suara AC itu ada suara AC maksudnya di situ supaya agak ada nggak sepi. Jadi itu untuk pengetahuan. Ya, catatannya untuk tata suara itu hati-hati musik lebih keras daripada pembicaraan, harus diatur. Kalau di aplikasi editing itu pasti ada aplikasi untuk mengatur volumenya dari suara. Jadi ketika kita mulai berbicara berarti musiknya dibesarkan. Yang terakhir adalah editing. Jadi editing itu berfungsi menyambung gambar, memperpendek durasi, membangun cerita, memperbaiki gambar. Jadi kalau kita syuting long take itu berarti sama sekali nggak bisa diikutin, jadi kayak yang filmnya itu diikutin terus kan gitu ya. Itu bisa sih seperti itu, tapi capek. Efeknya itu jadi yang nonton tuh jadi kecuali kalau memang efeknya kita mengejar penjahat, jadi kalau film itu long take kejar, nah itu efek kita juga ikut lari kan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, mereka di-cut aja. Misalnya dia masuk ke kantor berarti ambilnya terus itu dia masuk kantor masuk ruangan ambil lagi dari dalam jadi memang Per segmen. ya kalau segmen pasti per shot barang gitu. Jadi itulah kenapa ada editing supaya kita bisa menyambung gambar yang tadinya sebetulnya adegannya jadi satu. Tambahkan jadi maaf ini juga ternyata waktunya tidak cukup ya baru pengantar aja dan sepertinya bapak ibu sudah melakukan itu tinggal mungkin dikembangkan dan kalau kita sudah punya ide punya insight sudah apa yang ingin kita buat tentunya banyak hal yang kita bisa cari ya tutorial dan sebagainya. Jadi yang penting itu adalah kemauan kita. Saya bersemangat dengan punya video. Saya coba buat YouTube channel untuk mengembangkan saya juga menyusun materi. Jadi kalau tadi kita mau pakai video-video orang saja, minimalnya kita berperan menyusun video ini. Jadi minggu pertama videonya ini, kedua ini itu bisa disusun di YouTube channel juga. Sesekali ada gambar kitanya, terus video lagi seperti itu bisa jadi berguna. Ya, kalau harus jawab, sebenarnya menggunakan dari saya sendiri. Atas waktunya, sharingnya, saya juga mendapatkan inspirasi banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.